silakan bergabung dulu. Boleh. Dikasih jalan. Diskusi kita akan lebih banyak menggunakan layar dan visual. Karena saya sedang melakukan Gen Z. Mungkin mas-masnya juga bisa maju supaya mbak-mbaknya bisa mengisi ruang yang di belakang. Terima kasih Dekan sudah memberikan kesempatan dan memfasilitasi forum yang luar biasa. Saya merasa terhormat dengan kawan-kawan di IAIN itu karena beberapa kali diundang ke kampus ini, dan ini salah satu kampus yang cukup mengupdate semua hasil perjalanan ekspedisi kami sejak 2015 sampai sekarang ekspedisi Jawa. Saya memulai dengan cerita kami siapa dan kami ngapain. Jadi kami adalah jurnalis, wartawan. Tahun 2009-2010 ada senior kami bekas wartawan Tempo dan meliput perang Bosnia pada tahun 1993. Namanya Mas Farid Garan. Dia melakukan perjalanan keliling Indonesia dengan jurnalis lain, namanya Ahmad Yunus. Dia pernah bekerja di Detik.com dan juga majalah Playboy. Siapa yang tahu majalah Playboy? Saya mau ke cowok, siapa yang tahu majalah? Ini majalah jadul banget ya. Lalu tahun 2015 saya melakukan perjalanan berkeliling Indonesia lagi selama tahun dengan fotografer dari Aceh namanya Subhatra Atas. Next. Lalu tahun lalu dan baru pulang kemarin bulan Agustus, kami akhirnya berkolaborasi antara ekspedisi Zamrud Khatulistiwa dan ekspedisi Indonesia Biru. Kami berkolaborasi menamakan diri sebagai ekspedisi Indonesia Baru. Ini ada kaitannya dengan capres. Karena nanti kita akan lihat kenapa kita harus baru. Jadi bahkan mungkin punya presiden baru pun belum tentu bisa membuat Indonesia menjadi baru. Apalagi cawapres baru. Next. Kami berjalan berempat mewakili 4 generasi. Mas Farid dari Bubes, lalu saya dari Genex, ada Yusuf Tiamodo generasi millennials, dan terakhir ada Benaya Harugu mewakili Gen Z. Dia dari Sunda, Nusa Tenggara Timur. Ya, dari 4 ini cuma Gen Z yang belum menikah, yang lain sudah menikah. Nah, kenapa kami berjalan mewakili 4 generasi ini? Supaya ketika melihat Indonesia, perspektif kami kaya. Jadi tidak hanya melihat dari sudut pandang orang tua, atau tidak hanya melihat dari sudut pandang anak muda. Jadi Indonesia berusaha kami rekam dari 4 sudut pandang generasi yang sekarang hidup di Indonesia. Ya tentu belum ada generasi Alpha karena mereka belum punya SIM C. Ya kan generasi Alpha masih SMP dan mereka belum bisa naik motor secara legal. Ini per 30 menit kan? Intinya sih ngajak generasi Alpha. Per 30 menit. Tapi terbentur dengan urusan legalitas dalam dokumen perjalanan. Next. Motor kami tetap bebek supaya irit karena kami menggunakan biaya sendiri, nabung, kemudian syuting bikin film, kemudian duitnya dipakai untuk beli bensin, beli makan, dan sebagainya. Sehingga keempat motor kami kasih namanya Amuntai yang satu. Ada yang tahu Amuntai di mana?
Siapa yang tahu Amuntai di mana? Siapa yang tahu Seoul di mana? Jadi Amuntai nggak tahu. Motor saya namanya Amurang. Ada yang tahu Amurang di mana? Di mana? Astaga, ada yang tahu letak Tokyo? Sulawesi Utara. Ada yang namanya Anambas, ada yang tahu Anambas di mana? Jangan googling. Enggak ada yang tahu Anambas. Ada yang tahu letaknya London? Lebih tahu. Ada yang namanya Adonara. Ada yang tahu Adonara di mana? NTT, satu orang. Yang lain? Ada yang tahu letaknya Jalur Gaza? Atau Tel Aviv? Atau Yerusalem? Baik. Jadi memang kami menamai motor ini karena mereka teman perjalanan. Kami sudah berdelapan. Karena kalau motor ini ngambek dan tidak kami melakukan dengan baik, ya kami nggak bisa jalan. Jadi mereka adalah individu tertentu, bukan hanya sekedar motor pribadi. Sorry kayaknya. Ini rute yang kami lalui, kawan-kawan sekalian. Kami bagi dengan dua tim. Tim yang pertama menempuh 11.000 km dan tim saya menempuh 9.600 km. Itu rutenya. Kami berangkat 1 Juli tahun 2022 dan kembali pada 28 Agustus 2023. Ada 120 kota yang kami lewati, 24 provinsi dan sekitar 16 penyeberangan di seluruh Indonesia. Dan Indonesia itu luas banget luasnya. Teman-teman mungkin naik pesawat dari Jakarta ke Jayapura 5 jam, berangkat tengah malam, ketiduran di pesawat, bangun jam 6 atau jam 7 pagi di Jayapura, rasanya dekat. Tapi begitu naik motor di Jayapura, siapa yang pernah motoran dari Lampung ke Aceh? Apa jauhnya Lampung ke Aceh? Oke, Lampung Medan. Oke, Lampung Padang. Oke, Lampung Bengkulu. Sudah keluar. Ya. Sama ayah, kamu dibonceng. Oke, tepuk tangan dulu, ada satu. Ya cowok malu-maluin banget hidup kalian. Udah guna banget jadi cowok ya. Lampung Jambi. Gila deket banget. Nggak ada. Kalian main kemana sih? Oh, ada satu orang bilang. Lampung Palembang. Ada dong. Lampung Palembang. Subhanallah, Lampung Palembang nggak ada. Satu orang. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Sudah sekali kesempatan komen anak ayah ini. Kalian mainnya kemana sih? Gila. Naik haji belum waktunya, kalau udah nggak punya duit, Palembang motorannya juga pernah. Oke, next. Sebagai apresiasi saya, jadi kami membawa pulang sekitar 18 terabyte video dan 12.000 frame foto. Sebagai apresiasi saya pada IAIN Metro, saya akan putarkan pertama kalinya trailer yang baru jadi subuh tadi. Biar bunyi dan organisasi ini pertama kalinya saya pertontonkan